Berkaenim Raya, ngobrol santai tapi bermakna, yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua. Berkaenim Raya, ngobrol santai tapi bermakna, yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua tanpa drama. Dari isu hangat sampai fakta nyata, buka sudut pandang bukan cuma kata. Berkaenim Raya, dengar dan rasakan. Bocor pedikit, ngobrol santai tapi mentercerahkan. Yang lagi viral kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Berkaenim Raya. Saya Riani Raiba. Dan saya Santi. Dan pastinya di tengah-tengah kita sudah kehadiran perempuan-perempuan hebat pastinya. Luar Wonder biasa. Woman. Iya, Ada. betul. Penuh inspirasi. Inspirasi. Mereka berdua adalah sosok wanita di kota Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, yang mempunyai prestasi yang dianggap luar biasa dan bisa jadi contoh untuk kita semua. Betul, pastinya perempuan-perempuan hebat, penuh inspiratif, yang luar biasa. Selain aktif di organisasi, serta bergerak dan berkontribusi dan memberikan dampak nyata bagi sekitarnya. Wah, Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Boleh kenalan dulu Mbak Santi. Boleh, karena di sebelah Mbak Santi. kedua wanita ini mungkin wajahnya sudah tidak asing lagi kalau di Indonesia ya. Indonesia bagian Indonesia. mana? Selamat siang Ibu Pancawati. Selamat siang Mbak Iya, Santi. selamat siang. Mbak Rani. Iya. Masya Allah, sebelah Ani ini siapa nih? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Sehari. Aini. Aini Zahra Hayu. Masya Allah, Bunda Aini itu udah sangat terkenal dan Oh, Mas. pastinya dengan karya-karyanya ya. Betul sekali. Mbak Santi ya, luar biasa sekali. Hari ini tentu adalah hari yang paling spesial sepertinya ya. Karena ini kita berempat termasuk ya perempuan-perempuan Iya. hebat. Ah. Yang tadi sudah dikatakan, pastinya dua perempuan ini memberikan inspirasi yang akan memberikan inspiratif. Bu, betul sekali. Iya, buat semuanya. Dengan Ibu Panca, Mbak Santi terkenal dengan ekoprintnya. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Dan Keren, hari keren. ini bawa Contohnya, sampelnya. dan ini Ekoprint. adalah hasil karya beliau sendiri. Luar biasa ya, Pak. Ini kayak apa ini, Mbak? Dari halus-halusnya Kain tangannya, dia menciptakan sesuatu yang cukup indah, dan ini bisa dijadikan pakaian. Jadi seperti yang beliau pakai. Ya. Bu Panca, boleh langsung bertanya? Masya Allah. Pertanyaan saya pertama, apa yang mendasari Ibu untuk terjun ke dunia Ekoprint. ekoprint ini? Dimulai dari apa? Awalnya sih saat itu kan kita itu lagi mulai COVID ya. Oh, Alhamdulillah kami suami istri itu positif. Jadi di sela-sela kami diisolasi punya pemikiran apa yang bisa dilakukan saat diisolasi itu. Jadi udah kepikiran ikut workshop ini walaupun secara online. Seperti itu. Gitu. Jadi COVID yang bermanfaat ya. Iya. Covid yang berkah ya. Ada manfaat. Walaupun itu dari online. Online ya. Tapi kok workshop. bisa gitu loh? Bisa, jadi kalau workshop online itu kita diajarkan caranya, dikirim videonya, nanti kita praktekkan sendiri. Seperti itu. Butuh apa sih bahan-bahan yang bisa membuat kain ini? Yang jelas itu kainnya adalah kain yang serat alam ya. Serat alam. Iya. Alam. Setelah itu kita butuh dedaunan, bunga atau kulit pohon yang ada di sekitar saja sih sebenarnya untuk kita tempel di kain tersebut dan diberi pewarna alam. Oh. Jadi semuanya pewarna alam dan Pewarna kain alam. alam. Iya. Nggak ada sintetisnya, Mbak. Oh ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Handmade berarti ya? Iya, Ini. handmade, iya. Mbak, berarti tantangan terbesar apa yang Ibu Panca hadapi dalam mengembangkan kain ekoprint ini di tengah persaingan industri fashion saat ini? Yang jelas kalau ekoprint itu kan tentu ada pasar tersendiri ya. Kalau mau lihat tantangannya seperti apa, dalam pemasaran ada pasarnya sendiri. Nggak semua orang juga berminat dengan yang seperti ini karena dalam segi produksi bahan-bahannya akan lebih mahal dibandingkan yang Biasa. biasa yang sintetis seperti itu.
Berarti Mbak Santi di rumahnya banyak sekali daun-daun kayaknya. Kayaknya ada satu ruangan yang khusus penuh dengan daun. Ini kalau boleh tahu Mbak, ini kan ada kayak daun apa ya ini? Iya. Seperti Jati. Bu Aini juga tahu dia Iya, udah Bu pernah Aini. ikut pelatihan. Nah, ini apa ini? Kalau ini Coba ada tebak. ini Jarak. ulung, ada daun Ketapang ya. lanang, iya, ada ketapang, ketapang. jambu Ya, biji. Iya. jamu biji. Iya. Jamu biji jadi hasilnya Jambu seperti monyet, iya seperti ini. Ini nih, Jambu. kita buka. Iya, Ini. Tuh. Dan pewarnanya ini ada dari secang. Secang yang untuk minuman itu. Yang merah, yang merah. Ini bisa jadi Jadi ungu semuanya atau marun. alami, Mbak. Iya, benar. Bener-bener handmade. Wajar jadi Kualitas kalau handmade. ini dibilang harganya sedikit lebih tinggi, Mahal. tapi tetap standar untuk Iya, dipakai, dan iya. pasarnya ada tersendiri. Oh gitu. Seperti itu. Tadi daun jambu monyet. Iya. Itu bener luar biasa ya. Jadi beberapa daun itu kan bisa dicari di sekitar rumah atau tetangga lah ya yang punya ya. Dan bisa juga kita tanam. Jadi selain untuk memetik, kita juga menanam. Nah, itu dia. Iya. Manfaatnya banyak sekali ya. Iya. Karena Lingkungan emang juga. hobi dan memiliki karya-karya bisa bikin kain ekoprint dan bisa juga menjadi tanaman-tanaman yang emang buat bermanfaat. kebutuhan Iya, diri betul, sendiri. iya. Buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dibikin karya. Betul, Iya, jadi runtuh-runtuhan daun bisa diambil. Bisa, Itu iya. luar biasa. Sampah Santi. yang bermanfaat juga itu. Nah, Bu Panca, kalau kita lihat sebagai dengan tema kita hari ini adalah Hari Ibu ya. Iya. Iya, Hari Ibu di tahun 2026 ini wanita inspirasi itu sangat dinantikan oleh banyak orang. Iya. Sejauh ini saya sudah melihat bahwa ibu itu sudah banyak sekali membina. Betul. Betul sekali. Harapan terbesar Ibu apa? Sebenarnya bukan membina sih. Awal-awalnya juga kita maunya itu sharing ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan dari produksi-produksi ini bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain. Jadi sudah banyak sih ke teman-teman yang di organisasi, yang di PKK, di Karang Taruna. Udah bisa di-sharing, termasuk Ibu Aini ini sudah saya sharingkan untuk membuat juga. Saya belum ya. Bahkan sudah Pakai aja menghasilkan ya. Iya. Alhamdulillah itu, dan memang untuk mengajak orang ikut itu Betul. butuh tantangan ya, butuh Iya. suatu effort gimana supaya orang tertarik. Itulah, dengan hasil karya yang kayak gini mudah-mudahan ya selama ini udah banyak yang tertarik. Oh, Masya Allah ya luar biasa. Coba kita pindah dulu ke sebelahnya. Boleh. Boleh pindah lagi ke Banyak Mbak sekali Ania. organisasi yang Bunda Ini ambil ya, Aduh. sepertinya. Bunda Ini dari berbagai organisasi yang Bunda ambil, dari kesibukan pastinya kan banyak sekali menguras energi, tapi masih terlibat dalam hal itu, tapi masih positif dan Iya. memberikan makna kepada semuanya. Mbak, tantangan terbesar apa sih yang Mbak hadapi sebagai peran ibu rumah tangga sekaligus mengambil semua peran-peran itu? Ya, dan juga kita ketahui bahwa beliau adalah seorang pelaku usaha. Masya Allah luar biasa. Jadi banyak banget ya. Sebetulnya kalau tantangan itu dari diri sendiri sih. Tantangan itu dari diri sendiri. Tantangan yang terberat itu saat kita menata waktu. Waktu itu sulit. Kalau dulu saya masih bisa bergerak ke sana ke sini sebelum anak besar lah ya waktu itu. Jadi waktu itu anak-anak masih yang kecil tuh SD, yang besar itu masih SMA lah. Itu tahun 2014. 2014 kita sudah mulai bergerak di kegiatan sosial. Itu mengumpulkan teman-teman itu seperti apa lah ya kira aduh butuh kita sebetulnya dari diri kita, keinginan kita. Sebenarnya itu dari awalnya itu dari Tanjung Enim Forum. Itu dari online lah ya, dari online. Kenapa kita nggak bergerak sih? Ini kembali ke darat aja. Kita buktikan ini ada loh untuk nyatanya. Jangan kita hanya Di sosial media. ya bersosial media, tapi kita tidak ada gerakan untuk ke arah yang nyata kayak gitu kan. Karena kita harus menggulirkan kata-kata ayo. Betul. Ayo itu berat sebenarnya. Maju mundur karena waktu itu memang terpusat waktu saya caleg. Nah, itu karena kemarin kawan-kawan berpikirnya ini hanya pencitraan, hanya saat caleg. Ya.
Tapi tekad, memang tekad itu sebenarnya dari hati, keinginan dari hati. Bukan paksaan, bukan terpaksa. Ya ayo, kalian mau jalan, ayo aku tetap jalan kayak gitu. Tapi dengan seiring waktu, alhamdulillah mulai menjamur kegiatan-kegiatan sosial anak muda, itu yang diharapkan itu. Anak muda. Anak muda ya. Bagaimana caranya kita mengajak mereka, menyatukan mereka dari, ya mohon maaf, anak pang, anak apa, ya ayo aja, ayo kita sama-sama. Tidak memilih. Tidak memilih. Yang bisa kita ajak ayo, yang kita bisa bina ayo. Dirangkul semua. Ya dirangkul semua. Tapi alhamdulillah dengan begitu sudah banyak sekarang komunitas-komunitas sosial, komunitas-komunitas yang ya sudah banyak lah pokoknya semua jadi berkembang ya Allah seperti itu. Udah pernah merasa aduh capek nih, nyerah nih untuk semuanya. Itu gimana cara menghadapinya biar ayo bangkit lagi, semangat lagi nih. Soalnya masih banyak yang menunggu di belakang. Sangat sebetulnya sudah sering jatuh bangun itu sudah sering. Saat jatuh pasti ada seorang teman itu, ayo bun, ayo kenapa ini sudah jalan. Aku udah capek gitu kan. Aku udah capek. Capeknya itu bukan capek apa? Capek menghadapi orang. Capek dengan segala macam hujatan segala apa. Tapi lama-lama ya udah ayo lagi, jalan lagi. Semangat lagi. Ya alhamdulillah di samping itu keluarga. Anak-anak. Saya anak-anak SD, anak-anak kelas 2 SD waktu itu sudah saya ajak keliling ya masukin inilah belusukan ke mana-mana, ya udah ayo dengan pacet dengan segala macam. Capek, puasa capek. Ayo kita. Karena itu menumbuhkan rasa ke anak. Bagaimana kita empati terhadap sesama. Karena mulai dari kecil lah ya, kalau menurut kita pribadi menumbuhkan itu ya mulai dari kalian sekarang. Nah, begitu. Sama juga ini termasuk donatur kami. Terima kasih Bu Panca. Terima kasih yang selalu mensupport saya. Iya. Jadi kalau saya itu ayo bisa. Kalau udah aku capek. Salaman dulu. Sebetulnya ini sahabat saya dari SMP. Saya berarti Kami tidak salah hari ini kita berdua ya. benar. Berbestian mereka ya. Iya. Karya ya positif. Iya, kita nggak salah dong hari ini kita undang mereka langsung Alhamdulillah, berdua. ya. Alhamdulillah saling support. support. Saling support dari dia. Saling Itu support dan makanya- saling ngatur dah. Sedikit. Iya. Makanya kita akan bertanya siapa sih yang menjadi support yang tertinggi Iya. bagi ibu dan ibu kira-kira. Kalau siapa? saya sih Support sebenarnya system. support Support system. yang jadi panutan tuh sebenarnya orang Sosok tua yang lah paling ya. ini. Iya. Tapi yang menyupport tentu suami. Donatur paling Iya. utama. Donatur. Iya. Selain Karena donatur tuh. yang ngatur. Iya. Ridhonya pasti bisa kemana-mana kalau nggak diridoin suami. Luar Iya. biasa ya. Selain istri Betul. soleha, istri yang selalu berkarya, Amin. cantik, Bisa menghasilkan betul, itu. luar biasa. Tidak salah kita memilih Kalau mereka udah ini? hari ini. Sebetulnya sama, ya. tapi kembali lagi support terbesar itu di diri sendiri lah, itu kan kembali lagi ke diri kita, mau atau tidaknya, Betul ya. ikhlas atau tidaknya, keinginan kita itu seperti apa. Walaupun kata orang hujan badai, ayo aja, kalau hati ini udah ngasih, ayo aja, hajar aja, benar kan Bu Mancaya? Betul. Oke, menjadi seorang wanita dengan segala tantangannya ya, terutama tadi yang paling penting adalah waktu yang sangat berharga. Bagaimana tetap bisa mengabaikan segala kegiatan, tapi tidak mengurangi waktu bersama anak, suami, itu kadang-kadang yang membuat kita tuh terlena. Iya, Kadang-kadang kita terlena karena tetap mengejar karir, anak-anak kita. Tapi kita melihat bahwa Bunda berdua ini adalah wanita yang memiliki suami, anak yang semuanya terbilang bisa diatur. Gitu. Bisa diatur dan teratur gitu kan. Nah, inilah menjadi contoh untuk teman-teman di luar sana bahwa tidak ada alasan ketika seorang itu bekerja anak akan terlantar. Nah, itu ya. Oke. Ya, bagaimana? Kalau saya pribadi sih sebenarnya karena memang dulu walaupun basicnya sekolahnya ada lah ya. Sempat bekerja beberapa saat, setelah itu resign dan fokus untuk mengurus keluarga. Jadi memang waktu itu
repot ya memang di awal-awal anak kecil segala macam ya seperti ibu rumah tangga biasa. Tapi setelah bisa mereka udah sekolah, waktu mereka sekolah kita bisa berkegiatan. Termasuk suami ya, kalau suami kerja kita yang berkegiatan. Tapi saat anak di rumah, saat suami udah pulang kerja, yaitu untuk waktu untuk keluarga dan anak. Seperti itu. Bunda ini menurut pandangan Bunda seperti apa? Sebetulnya sama sih. Sebetulnya tidak jauh beda. Itu yang terpenting itu pemilihan kesempatan. Karena kesempatan itu tidak 2 kali. Nah, itu dia. Kenapa tidak? Saya pun dulu sama Ibu Panca sebetulnya mencari-cari hobi. Betul, betul. Hobi yang nanti hobi yang menghasilkan lah seperti itu. Hobi tapi menghasilkan. Kenapa sih? Kenapa ketawa Mas Adi? Basic Sedang ada di dalamnya ya. basic Kayaknya hobi kami juga kan? basic kami sama. Iya. Sama-sama dulu ya sekolah yang bukan di bidangnya. Kami orang-orang teknik dan orang-orang tambang. di kala itu kami beliau di Tarahan, Lampung, saya di Pamasini. Jadi, tapi tidak bareng ya. Tidak bareng. Jadi waktu itu karena di PHK suami, di PHK suami ya. di PHK suami dan peraturan tidak boleh sama-sama, harus keluar satu. Harus keluar satu. Jadi ya sudah. Sebelumnya tidak terpikir, tapi memang sudah senang buat ini, buat itu, kayak gitu kan. Mencari hobi apa sih? Sama aja seperti anak-anak dari basket dulu. Oh ternyata aku tidak hobi basket, tidak menyukai sepak bola. Oh aku tidak hobi sepak bola. Begitupun dengan ekoprint, aku asal tahu aja. Oh buat ekoprint, ayo buat ekoprint, ekoprint. Ternyata basicku tidak kesini. Betul. Dan Ibu Panca yang Terus. Jas itu. Bilang kan, Cah males Cah. Aku harus cari daun Cah keliling-keliling. Aku di dapur ya Cah ya. Aku terus dengan kegiatan Ada masak. pengalaman unik nggak selama ngambil daun itu? Banyak sekali ya. Dulu kami pernah mengajar lah, sharing tentang ekoprint itu di daerah Tanjung Agung ya Bu Aini. Betul. Ya. Jadi Bu Aini yang drivernya, kami yang tukang ngambil daun ya. Jadi setiap ada pohon yang pohon itu berhenti. Turun ada yang pakai ini. Ada yang naik ke atas pohon. Enggak, Kayak bambu. Jadi itu memang sesuatu. Jadi kalau ngelihat daun yang bisa di ekoprint dan motifnya akan bagus, kami antusias. Berarti wajar Mbak. Nilainya sangat tinggi ya karena emang Benar. dari kualitas dan kuantitas itu. Ya. Itu luar biasa nilainya. Nah, karena kebetulan nanti hari Ibu nih, Mbak Santi. Seberapa pentingkah seorang perempuan itu memiliki kegiatan-kegiatan yang aktif, mengikuti kegiatan sosial ataupun kemanusiaan itu apakah seberapa penting untuk seorang perempuan? Bu Aini dulu aja lah Bu. Menurut pribadi ya, perempuan itu berdaya dan berkarya. Keren banget. Kenapa tidak berdaya? Sekarang itu sudah menuju Indonesia emas lah ya, woi. Indonesia emas ya, 24 karat ya. Jadi perempuan pun tapi tidak menyalahi kodrat. Iya, betul. Kita tetap sebagai seorang ibu, seorang istri, Yang seorang lemah gemulai. Jadi apapun hobi kita yang bermanfaat, yang positif harus kita lakukan. Karya. Seperti Ibu Panca. Ini adalah karya. Karya ini bukan suatu hobi, tapi hobi yang menghasilkan pundi-pundi, cuan-cuan. Salah satu juga itu kan menunjang perekonomian. Itu. Ini termasuk UMKM. Kenapa tidak kita giatkan? Kenapa tidak kita naikkan? Jadi memang ada khas kita sebagai perempuan itu ada. Seperti saya juga, saya nggak minat, bukan nggak minat, mau. Cuma Cuma jalan apa tuh, Bu?
jalurnya. Jalur kami berbeda. Iya. Mungkin saya di perbaikingan. Oke, perbaikingan Ibu Panca mungkin sibuk perbaikingan juga ini, baking ngukus. Perkukusan. Jadi ya beda. Jadi memang perempuan yang untuk saat ini itu berdaya dan berkarya itu memang itu diharapkan untuk menuju Indonesia emas. Iya. Oke. Sama-sama kukusan, Ya, tapi beda. seperti itu. Kukusan untuk dimakan. Saya kita buat contoh hari ini ya. Iya. Sayang, karena ini mendadak dangdut, mendadak dangdut. Harus ada episode kedua dong. Iya, Boleh. Nanti bisa menyusul. Boleh. Bikin terlambat juga boleh sepertinya. Oke, Panca. kalau saya sih sebenarnya gini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita laksanakan itu kalau memang bisa ditularkan atau di-sharing ke orang-orang itu akan lebih baik. Apapun itu dalam pribadi, dalam organisasi, ke organisasi apapun, ini tentu akan jauh lebih dihargai kayak gitu. Positif ya. Positif. Jadi walaupun di organisasi yang suami, organisasi yang ibu-ibu PKK, atau teman yang arisan-arisan itu kan bentuk organisasi juga walaupun kecil itu nyambung silaturahmi dan Organisasi individu. iya betul. Apa salahnya kalau memang itu bisa di-sharing dan bisa ini untuk memperdayakan juga. Iya, betul. Biar ada hasil, dan kalaupun ada yang berminat dan ikut dan bisa menghasilkan untuk menambah pendapatan keluarganya, apa salahnya? Memang harus dicoba dan diminati seperti itu. Iya, nah ini udah ada bentuk kain mentahnya yang sudah jadi dalam bentuk Kalau misalnya ada yang berminat nih, yang di luar sana ingin sekali menggunakan kain dari Ibu Panca, itu kemana? Ya, saya itu alhamdulillah udah punya galeri namanya Gerai Muti Craft. Gerai Muti Craft itu ada di depan Museum Batubara Bukit Asam yang di Pasar Bawah. Oh, depan museum sekali ya? Iya. Oh, Muti Craft. Ada Instagramnya nggak? Ada. Apa namanya? Boleh kasih tahu? Muti Craft. Muti Craft. Jangan lupa follow Muti Craft. Siapa tahu ada yang berminat ataupun ingin belajar. Boleh, bisa di Ikut sana. dalam kelompoknya Ya, itu bisa boleh. sekali. Bunda ini siapa tahu ada yang pengen ya Latihan ya, ngajarin. cupcake-nya, Boleh. perbikingannya. Kemana tuh? Boleh ke rumah. Boleh ke rumah. Ada IG-nya Aini Zahra Hayu, tetap nama saya. Terus kalaupun yang ingin belajar, ayo aja teman-teman untuk Langsung chat aja. untuk lebaran yang males belajar ya beli. Yang mau belajar ayo aja. Karena gini, kalau prinsip saya setiap tangan itu beda. Apapun yang saya berikan itu pasti beda dengan tangan masing-masing, Tapi dengan benar hasil Bunda masing. ini Ana juga kan suka perbaking tuh ya, betul. suka bikin kue kayak gitu. Sama resep, tapi kalau misalnya beda tangan, beda Benar, hasil. beda hasil, iya. Ya? Ya. Ekoprint juga kayak gitu. Magic, Ekoprint pun demikian. Beda. Bahwa ini yang bikin, aku yang bikin akan beda. beda. Walaupun Ya. warna sama rendaman ini baskomnya akan beda. Komposisinya Iya, sama. karena dari hati. Mungkin ada baca-bacaan tertentu. Iya. Mantra-mantra kayaknya. Kayak ada mantra-mantra dulu ya, dulu gitu ya. Kalau dari Bu Panca ini dia bukan hanya kain tapi ada tas, Betul, juga ada iya. mukena Iya, gitu. tapi Banyak, saya ya. hari ini nggak bawain, Iya, tapi bawa. bisa dilihat nanti di Instagramnya Iya. ataupun langsung ke gerainya. Siap. Sama halnya kayak Bunda ini, Iya, benar. bisa langsung ke rumah. Boleh, boleh. Dan Bisa langsung kue- cicip-cicip. kuenya ini memang luar biasa enaknya karena saya sering dapat sisa-sisanya gitu. Masya Allah. Kerak-kerak ya. Boleh deh kayaknya ya. Korentan, boleh datang. Bu Panca ini kita ketahui bahwa dia sudah melanglang buana ke beberapa kota maksud saya untuk memamerkan hasil darinya. Iya. Iya. Iya, luar biasa. Itu Bu. kota apa itu? Kalau kita orang desa tiba-tiba kota untuk bikin hasil kita dipamerkan itu rasanya gimana sih Bu? Iya. Heeh. Jadi kita itu punya komunitasnya, Asosiasi Ekoprint Indonesia. Jadi komunitas itu memberi ruang kita untuk memamerkan atau ikut fashion show-nya. Jadi beberapa tahun pernah ikut yang di Jogja dan di Jakarta, dan di Palembang juga pernah. Jadi itu pakaian kita ini dibikin pakaian
dengan desainer yang memang untuk dilombakan atau untuk ditampilkan di situ. Jadi alhamdulillah walaupun banyak teman-teman Ekoprint di seluruh Indonesia, kita udah bisa tampil dan ikut dalam kegiatan tersebut. Ya, alhamdulillah. Menghadapi persaingan gimana? Sama kayak kalau di pasar itu persaingan kiri kanan jualan sama, rezeki diatur sama yang kuasa. Yang paling banyak dipesan sama customer itu biasanya model daun apa biasanya? Kita juga nggak custom ya, kalaupun memang custom itu misalnya Bu Aini mau daun jati semua bisa. Atau memang Daun pisang boleh. Bahkan jengkol loh ya. Pancanya bisa jengkol kan ya, pewarnaan bisa jengkol. Kalau pisang pakai daun jengkol ada harum-harum jengkol juga. Pewarnaan deh Kalau kayaknya. jengkol itu dari kulit jengkolnya itu yang kita jadikan pewarna. Ya, waktu itu kami pernah ikut yang ada Menteri Pak Sandiaga Uno. Alhamdulillah sutra dengan jengkol itu langsung dibeli oleh beliau. Luar biasa. Walaupun aromanya masih ada Masih sedikit-sedikit. Tapi itu yang ciri khas ya. dan pasti harganya nilainya pasti sangat tinggi Betul. sekali itu. Luar Karena biasa. prosesnya. Iya. Orang kan itu dimakan yang dipakai. Tapi beda loh warna jengkol. Warna apa Bu Panca kalau jengkol? Abu-abu tua. Dia beda-beda. Agak beda-beda warnanya. Kalau ini Keren. bisa jadi warna ungu gini gimana, Mbak? Ungu itu sebenarnya ini dasarnya adalah pewarna dari secang semua. Oh ya tadi secang. Iya, tapi karena kalau yang ini ditambah tunjung yang agak lebih pekat kayak gitu. Yang ini tidak ketemu tunjung. Yang itu lebih banyak lagi. Jadi tergantung dari treatment yang kita lakukan terhadap kain ini. Nah, loh. Treatment kain aja di treatment. Bukan badan aja di treatment ya. Saya agak maju mundur ketika mau ikut pelatihan itu. Kira-kira sampai ke sana nggak otak saya. Gitu, bikin nasi goreng aja salah kan? Iya. Iya. Cukuplah pemakai aja Mbak. Cukup pakai. Sebagai pengalaman saya, ini tidak luntur. Ya. Walaupun betul. sering dicuci. Iya, dan Ani juga kebetulan emang suami juga kan emang suka dengan Iya. kain ekoprint. Iya. Jadi emang ada beberapa di rumah kain dari ekoprint, jaket, tas, emang luar biasa sekali itu tahan lama. Iya. Mungkin seperti apa ya? Kain-kain mahal. Betul. Ini Iya. kain-kain mahal. Limited Bunda ya. Aini, Iya, tadi kan gimana? dari kain per ekoprint nih. Bunda ini yang paling banyak dipesan sama Nah. customer itu apa? Ogura. Rekomendasinya. Karena nggak ada di mana-mana itu. Kayaknya ogura ya, ogura terus ya, yang kayak gitu ogura terus dengan puding lah itu yang paling, apalagi musim panas dan bulan puasa itu paling banyak puding. Aduh, Di puding. Jadi pengen. Jadi pengen. Karena ogura tuh apa ya? Dia tuh bolu hijau sih sebenarnya kalau ngelihat sekali Iya. kita sih cuma sekedar bolu hijau biasa ya, teksturnya juga biasa aja. Tapi kalau dimakan tuh kayak agak Nyes. gimana gitu. Ya? Nyes. Gitu, apalagi kalau dikasih gratis. Alhamdulillah. Tenang Ya Mbak. Allah. Katanya nanti mau dikirim ke rumah. Oh boleh, buat sendiri lah ya. Buat sendiri. Dikirim dalam bentuk ini, pesan Foto aja. Foto boleh. Ini kan di Tanjung ini Miss, saya tahu sekali Muara ini banyak sekali orang produksi kue, toko kue Betul. banyak, toko Betul. roti banyak. Nah, persaingan tadi seperti apa? Iya, tantangannya Wih, tuh. keren ya. Makin bertambahnya hari makin banyak. Tapi Iya. itu bagus karena kita bisa merasakan juga kuliner dari teman-teman yang lain. Oh, ini walaupun kita sama, ini apa ogura. Tapi saat kita makan, oh ya beda ya dengan kita. Itu Seperti itu. ogura rata ya. Ogura rata. Tidak apa-apa, makin banyak yang untuk berkarya, makin membuat kita itu semangat. Semangat apa? Semangat untuk memberikan yang terbaik lagi. Gitu. Seperti kita memberikan ekoprint ini aja. Kayak mana sebetulnya ekoprint ini lain, satu kain itu akan beda dengan kain yang lainnya. Beda, tidak akan sama walaupun kami bersebelahan membuatnya. Walaupun di waktu yang sama, walaupun kami treatment yang sama. Beda. Sama seperti itu juga kue. Walaupun dengan ini sama, itu sama. Setelah dicicip ya, karena itu lidah ya. Masalah lidah dan rasa dan selera. Selera. Ya, saya dengan Ibu Panca mungkin beda selera. Saya suka manis dan dia suka saya. Saya suka ogura. Itu ya. Seperti itu.
dia suka saya. Seperti itu. Catat nih ya. Catat Ya, itu. boleh, Jadi seperti boleh. itu, tenang saja. Apapun yang ada di depan kita itu akan tetap di jalan Allah, rezeki itu akan tetap ada untuk kita. Betul. Yakin saja. Jangan takut ya, Bu. Jangan Wow, takut. wow. Ini memang benar-benar perempuan tangguh berarti ya. Udah tahan banting banget. Baik. Tapi enggak untuk dibanting. Jangan dibanting tapi. Dibanting sama seseorang boleh lah ya. CEO ya, CEO ya. CEO, hanya CEO yang boleh banting. Itu hanya cerita di dalam. Iya. Nah, setiap hidup itu kan pasti ada sedih dan ada bahagia. Kalau tadi kita selalu di era bahagia. Boleh cerita sedikit dari dalam hati bagaimana sih seorang ibu bagi seorang ibu? Curhat. Bisnisnya ini atau hatinya? Ibu Masalah hati untuk anak, untuk keluarga, Iya. untuk apa? Gimana ini Mbak Santi? dan kisah seorang ibu dari seorang ibu. Bagaimana ibu menyikapi seorang ibunya ibu? Karena Dari ibu adalah ibunya seorang ibu. ibu. Ibu Kalau- menurut ibu seperti apa? Bisa ke ibu saya berarti. Boleh. Ya? Oke. Kalau saya tuh ibu saya itu inspiratif sebenarnya bagi saya. Satu dia itu ditinggal suami saat kami semua masih kecil-kecil. Iya. 6 beradik Mbak. Semuanya itu masih butuh dibiayain. Jadi bagaimana dia membangkitkan dirinya, menyemangati dirinya untuk bisa anak-anaknya bisa minimal sekolah dulu ya, makan ya, yang pasti itu. Walaupun dengan pensiun dengan karyawan yang BUMN zaman dahulu kala, tapi tetap tidak mencukupi untuk anak 6 ini. Beliau sangat menginspiratif bagi saya. Bagaimana dia berbagi kasih untuk anaknya yang banyak ini, anak banyak juga kan. Seperti itu. Jadi satu ya motivasi saya juga untuk selanjutnya kepada anak-anak saya. Seperti itu. Itu ya. Jadi Ya. ibu adalah inspirasi. Inspiratif. Oke. Dari Bunda ini, aduh. Nggak usah nangis. Dalam Dalam ini rasanya. Ya, apapun ceritanya, ibu adalah nomor 1 bagi kita. Bagaimana saya harus memberikan contoh ibu saya menjadi saya dan saya menjadi ibu untuk anak-anak saya. Dengan lika-likunya ya, pasang surutnya, saat suami jatuh, saat suami sakit, bagaimana kita menyikapi menjadi seorang ibu yang harus tegar di depan anak-anak, walaupun di belakang nangis di bawah bantal. Itu tidak perlu mereka tahu, cukup saya yang tahu dan bantal seperti itu. Tantangan itu sekarang ini untuk anak-anak. Saya menjadikan mereka tangguh, menjadikan mereka bisa mandiri. Mereka tidak usah meniru saya, mereka harus lebih dari kami. betul. Kami mungkin sampai di sini, kalian harus lebih dari kami. Betul, benar sekali. Begitu juga mungkin ibu-ibu kita dulu. Iya. Mereka pasti akan mikir, kalian harus lebih dari kami. Mungkin kami hanya sekolah rakyat, kalian harus bisa lebih dari sekolah rakyat. Iya. Jadi hanya itu yang kita tanamkan ke anak-anak kita itu. Kalian harus lebih, kalian harus lebih. Semua anak itu sebetulnya pintar, punya talenta masing-masing. Saya tidak pernah menuntut mereka harus seperti ini, tidak. Sama seperti Ibu Panca. Kami tahu persis karena kami saling sharing untuk keluarga, curhat seperti itu. Kalian harus sesuai dengan hati nurani kalian. Monggo silahkan, kami hanya mensupport dengan alur dan jalur yang benar. Dan doa yang banyak ya Bu. Doa yang banyak, tapi alhamdulillah kayak anak-anak kami, anak Ibu Panca juga yang satu sudah kerja, yang masih satu sekolah. masih kuliah, sama juga anak saya satu udah kerja, alhamdulillah, yang satu kelas 3 SMA ini lagi mikirnya kemana ini. Tapi silahkan kalian mau kemana, kami hanya bisa mensupport. Tidak dipaksakan kalian mau seperti apa, mau jadi apa, mau apa. Yang pasti kalian harus lebih dari kami. Itu saja. Betul sekali ya, Masya Allah ya, luar biasa
Tepuk tangan dulu untuk kita. Untuk kita. Terima kasih. Ibu ya. Nanti kita berdua yang namanya dapat Oh, Iya, betul. biasa. Luar biasa sekali ya Mbak Santi, buat Ibu Panca, Bunda Aini, pernah nggak sih merasa bahwa setiap pekerjaan yang didapatkan atau enggak yang dimiliki saat ini seperti Bunda Panca sebagai apa ya, memiliki desain atau enggak sebagai owner mungkin ya dari kain ekoprint ataupun yang Bunda Aini percake atau perbakingan itu seperti terpanggil di dalam hati bahwa pekerjaan itu emang dari hati. Ngerasanya saat kapan itu? Kalau ngerasanya saat kapan itu saat kita hasil karya kita itu dilihat orang dan orang tertarik itu Betul. ini. Berarti sudah dihargai dan dimaknai bahwa ini suatu hasil karya, sudah dihargai oleh orang lain sebagai bentuk hasil. Jadi langsung termotivasi Iya. ya saat ada Berarti omongan kalau itu. kita bikin ini, oh berarti ini laku dijual, ini banyak peminatnya seperti itu. semangat ya. Iya, jadi semangat. Besok bikin lagi. Lebih baik. Pernah merasa gagal nggak? Atau misalnya lagi bikin nih tiba-tiba ada yang gagal nih bikinnya. Aduh, Jadi ini gagal. Mbak, kami itu try and error-nya banyak. Bu Aini mungkin tahu ya. Jadi kami itu karena belajarnya online, jadi saat kami praktek itu kadang mikir kok daunnya udah adoy. Jadi, ngapa jadi warna cak ini? Oh jadi nggak timbul gitu maksudnya? Betul. Benar. Jadi banyak faktor dan tidak serta-merta seperti sekarang hasilnya jadi bagus. Dulu kami juga pernah gagal. Kain-kain yang rusak itu banyak. Banyak banget. Jadi tidak tiba-tiba jadi bagus. Ya. Prosesnya. Kalau Seperti dari itu. Bunda Aini? Kalau saya sendiri Kue motong ya. kue mutung. Karena mungkin sibuk main HP kali ya. Biasanya itu banyak anak-anak rajin ya. Gini, kalau secara kita membuat berkarya itu dari hati. Kalau hati kita lagi banyak pikiran, yakin nggak akan bagus lah kayak gitu kan. Udahlah kita tenangin, buang dulu lah. Itu sering tidak jadi dan sering bahkan buat puding pun lupa masukkan agar. Bubuknya itu apalah sudah dimasuk di kulkas, kok enggak keras-keras lah udah berapa jam. Ternyata bubuknya itu tidak dimasukkan. Itu karena pikiran kemana-mana. Ada satu pikiran yang merusak-rusak sini sebetulnya kan. Bukan pikiran, kalau pikiran kita senang itu otomatis bagus. Yakinlah, itu bagus hasilnya. Karena cinta. Iya betul ya. Bagaimana kita menciptakan cinta dengan hati senang, hasilnya akan bagus. Kalau kita dipaksa, anggap aja kawin paksa, nggak akan bagus. Benar Bu Santi? Nggak akan baik. Begitu juga dengan begitu juga dengan hasil kita. Hasil buat kue, kadang lupa lagi melamun kayak gini. Ya ampun, udah 2 jam, hangus. Hangus ini, kalau hangus itu, ini mau dibawa kemana lah ya? Sudahlah, mau dikasihin, ndak enak, dimakan pahit, mau dibuang sayang. Terpaksa kita bungkus, masukin ke kantong kresek untuk dibuang itu rasanya ya ampun. Tapi sedih, tapi ya mau diapain, tidak mungkin. Tapi kita sering juga yang agak sedikit minus, sedikit ada defeknya. Ya udahlah kita kemas-kemas, kita lempar ke simpang waras boleh seperti itu kan. San kayak gitu Nasan, ada defeknya sedikit lah ini. Karena kalau kita reject memberikan itu, ini kok tadi jelek ya, ini kok jelek, ada mengganjal kayak gitu kan. Nanti diomongin, ya ampun ini ngasihnya kok jelek, ininya lupa. Nah itu rezeki berarti buat iya. lumayan buat stok anak-anak di Iya, rumah. betul. Ucapnya tidak pernah dikirim. Iya. Mbak Santi, ada pertanyaan lagi nggak nih? Iya, titik terendah dari seorang ibu adalah Kalau saya sih sebenarnya saat apa yang kita harapkan terhadap anak kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita terlalu berharap dianya ini itu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal mungkin itu yang terbaik bagi anak dan terbaik juga untuk kita. tapi tidak sadar ya. Ya, betul. Iya. Itu juga.
Sama ya Bu, sama agak sedikit nyes karena tidak agak nyesek karena saat anak meminta sesuatu tapi kita tidak bisa mengabulkan itu sebetulnya pedih karena kita pernah di titik yang seperti itu. Mau beli ini, anggap aja mau beli ini, ada, tenang, ada, tapi saat itu kita mikir kemana kita harus cari, buat kue dulu, ayo kita buat kue. Tapi itu benar kenyataan saat kita ingin sesuatu, ingin mengabulkan permintaan anak, tapi kita tidak ada aja rezeki, ada. Tapi di dalam ini, ya Allah cepat ya Allah, semoga ada yang pesan, semoga ada yang pesan. Itu banyak yang pesan. Itu ada, benar. Itulah saat kita yang tidak bisa mengabulkan apa permintaan dari anak. Benar kan Bu Pancaya? Iya, betul. Terkadang bukan hanya permintaan materi ya, ada Bukan, permintaan lain. iya, itu tidak kita kabulkan. Seandainya mau jalan aja, mau ke situ. Hati ini enggak ngasih kan, tapi untuk mengatakan jangan, enggak sanggup, karena ya ada sesuatu yang menurut kita itu ini tidak baik, ini tidak bagus, tapi kita tidak sanggup untuk mengatakan, ayo kita jalan, yuk diantar. Dan namanya anak-anak sudah mulai remaja, tidak mungkin mau didampingin terus kayak gitu ya. Paling kita kalau di dekat-dekat situ tolong liatin anakku di mana di situ, tolong diliatin. Seperti itulah keadaan kalau kita berumah tangga dengan posisi anak yang ABG. Ya Bu Santi ya, benar kan? Mungkin beliau juga sudah lagi mengalaminya, Jadi kekuatan doa ya Bu ya. Kekuatan doa ya. Kekuatan langit yang kita pakai ya. Luar biasa sekali Mbak Santi, dari obrolan kita hari ini tuh banyak sekali Ani belajar Iya, bahwa betul. sebagai perempuan yang aktif berorganisasi itu bukan tentang menjadi sempurna terus, tapi tentang bagaimana kita harus terus melangkah, harus terus berani, terus belajar, dan pastinya terus menjadi seseorang yang berarti buat semuanya. Mbak Santi, ada lagi nggak nih? Mengenyampingkan ego yang pasti. Betul, menyampingkan ego. Mana yang menjadi Sebagai prioritas. orang, iya, karena kita bukan orang paling hebat ya. Iya, Betul pastinya. sekali. Iya, harapan ini buat seluruh ibu-ibu yang ada di dunia. Iya, boleh? Dunia akhir. Dunia Ini akhirat ya. Kasih kayak motivasi untuk perempuan-perempuan yang ada di sana. Aku dulu. Kalau saya sih sebenarnya gini, selagi masih ada tenaga, masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik, karena kita nggak tahu pada saat suami tidak lagi bisa menafkahin atau suami lebih dulu dipanggil dari ke yang kuasa, Pulang. kita harus survive, kita harus mempunyai apa yang menjadi untuk kita katakanlah penopang untuk hidup. Ya. Jadi kita tidak merasa gampang saat ditinggalkan dan kita punya patokan dan kekuatan itu. Iya, betul sekali. Walaupun banyak bicara bahwa uang bukan segalanya, tapi uang memiliki Betul, peran yang iya. sangat penting. Contohnya ada banyak, Mbak. Ya. Tidak ada uang mematikan ya. Bunda ini Mungkin hanya menyambung karena sama saja. Kembali lagi ke tadi, berdaya dan berkarya. Kita harus bisa. Apapun ceritanya, di sekeliling kita mampu menghasilkan. Tapi hanya ada satu, keinginan. Keinginan dan kekuatan hati untuk menjalankan sesuatu yang menghasilkan. Betul kata Ibu Panca, kita tidak tahu hari esok. Betul. Kita duluan apa suami duluan? Kita atau suami kita. Kalaupun kita mungkin kita tidak bisa, hanya ya sudah, kita sudah tidak. Tapi saat suami kita yang duluan, apa yang harus kita perbuat? Setidaknya kita sudah ada pegangan. Betul sekali. Menakut sekali. Masya Allah ya, luar biasa. Itu dia mau hujan pemirsa. Dia mewek pemirsa. Lagi di WA ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Iya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita, Iya, Mbak Santi. oke. Boleh Mbak Santi kasih kata-kata mutiara Iya, untuk hari ini? kata mutiara kita hari ini apa tadi ya, sudah saya tulis ya. Ternyata saya lupa. Sudah ya. Perempuan hebat itu bukan yang tak pernah lelah, tetapi yang tetap melangkah mesti lelah. Masya Allah, jangan lupa subscribe, komen, dan like Berkah Ani Meraya. Dan jangan lupa kalau yang mau pesan EcoPrint langsung ke
Multicraft. Multicraft. Yang mau baking? Zahra Cake. Terima kasih untuk semuanya. Saya Yani Raiba Dan saya Santi. dan Aini Zahra Hayu. Dan saya Pancawati. terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.